Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diah Ayu Hanifah, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat untuk formasi guru kimia di MAN 1 Subang dari angkatan 22 kelompok 4. Di sini saya akan menceritakan tentang agenda kesiapsiagaan bela negara dari modul 3. Oke, sebelumnya saya akan menceritakan apa sih kesiapsiagaan bela negara itu. Kesiapsiagaan bela negara merupakan wujud nyata dari pengamalan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap individu melalui peran dan profesinya masing-masing memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa. Kesiapsiagaan ini juga menjadi upaya preventif dalam menangkal berbagai paham, ideologi, dan budaya yang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan demikian, bela negara bukan hanya tugas militer, melainkan tanggung jawab seluruh warga negara. Untuk mewujudkan kesiapsiagaan tersebut, diperlukan kemampuan awal yang bersifat dasar namun sangat penting. Beberapa di antaranya adalah menjaga kesehatan jasmani dan rohani sebagai fondasi untuk berkontribusi secara optimal. Selain itu, sikap menjunjung tinggi etika, etiket, dan moral dalam kehidupan sehari-hari juga mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Tak kalah penting adalah memegang teguh kearifan lokal sebagai bagian dari jati diri bangsa. Selanjutnya, kesiapsiagaan bela negara dapat ditingkatkan melalui berbagai kegiatan yang bersifat edukatif dan aplikatif. Salah satunya adalah memahami peraturan yang berkaitan dengan keprotokolan dan ketertiban dalam acara resmi, termasuk pula pemahaman terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi acuan dalam pelaksanaan hubungan internasional dan diplomasi. Kegiatan-kegiatan ini membentuk pribadi yang disiplin dan siap berkontribusi secara di berbagai tingkat, baik nasional maupun global. Keprotokolan merupakan serangkaian aturan yang mengatur tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dalam kegiatan resmi kenegaraan maupun acara formal lainnya. Hal ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Tujuan utama keprotokolan adalah untuk memberikan penghormatan yang sesuai terhadap kedudukan atau jabatan seseorang, serta menciptakan ketertiban dalam pelaksanaan acara. Pemahaman yang baik mengenai keprotokolan mencerminkan kedewasaan dan kesiapan dalam menjunjung nilai-nilai kenegaraan. Salah satu aspek penting dalam keprotokolan adalah tata tempat. Tata tempat adalah pengaturan posisi atau susunan tempat duduk dalam suatu kegiatan resmi yang ditentukan berdasarkan hierarki jabatan atau kedudukan. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan penghormatan yang proporsional serta menjaga kelancaran dan keformalan acara. Dengan memahami tata tempat, kita dapat menunjukkan sikap hormat yang tertib dalam setiap kegiatan resmi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat maupun pejabat negara. Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, dan atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi berikut pengaturan tempat bagi pimpinan dalam sebuah acara. Yang pertama, pengaturan tata tempat didasarkan pada kedudukannya di mana orang yang berhak mendapat tempat paling utama adalah mereka yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi diikuti pejabat berikutnya. 2. Jika berjajar yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama, dianggap lebih tinggi atau mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. 3. Jika menghadap meja tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar, dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. 4. Pada posisi berjajar pada garis yang sama,
Tempat yang terhormat adalah: 1. Tempat paling tengah. 2. Tempat sebelah kanan luar atau rumusnya, posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri. Kewaspadaan dini merupakan bagian integral dari upaya bela negara yang berfungsi sebagai langkah preventif dalam menjaga stabilitas nasional. Secara umum, kewaspadaan dini adalah kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergi antara pertahanan militer dan nirmiliter secara optimal. Melalui kewaspadaan dini, kita berupaya untuk mewujudkan kepekaan, kesiagaan, dan kemampuan antisipatif dari setiap warga negara dalam menghadapi berbagai potensi ancaman yang bisa muncul kapan saja. Lebih jauh, kewaspadaan dini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi dampak negatif dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Dengan demikian, kewaspadaan dini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Sebagai penutup, perlu kita pahami bahwa bela negara dan kewaspadaan dini bukan hanya merupakan konsep teoritis, tetapi merupakan sikap hidup dan komitmen nyata yang harus ditanamkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan membekali diri melalui pemahaman terhadap nilai-nilai bela negara, kemampuan awal yang mendasar, pengetahuan tentang keprotokolan, dan pengaturan acara, serta kewaspadaan terhadap berbagai bentuk ancaman, kita telah turut berkontribusi dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan menumbuhkan semangat kita semua untuk terus siap siaga, peduli, dan berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.